tahun 1979, dua orang dari latar belakang yang sangat berbeda, yaitu Steven Wilbeck yang ateis dan Abdus Salam yang percaya kepada Tuhan, dan dia bagian dari Ahmadiyah, diganjar hadiah Nobel Fisika lantaran temuannya tentang misteri partikel kecil dan interaksi elektromagnetik. Keduanya berlatar belakang berbeda. Satu teis, satu ateis. Satu percaya Tuhan, satu tidak percaya Tuhan. Namun bisa bertemu dalam satu temuan di bidang fisika. Karena memang dalam filsafat sains, konteks of discovery dibedakan dengan konteks of justifikasi. Simpelnya adalah dari mana kita menemukan inspirasi tentang satu teori itu gak penting. Yang penting adalah teori yang ditemukan itu bisa diuji secara valid melalui metode ilmiah. Karena itu, Abdus Salam yang mendapatkan inspirasi tentang teorinya dari Al-Quran itu bisa bertemu dengan Steven Wilbeck yang seorang ateis. Bahkan Abdus Salam dalam malam perjamuan hadiah Nobel fisikanya itu mengutip Al-Quran. Inilah yang kemudian dalam filsafat sains disebut sebagai naturalisme metodologi, yang dipisahkan dengan naturalisme ontologi. Naturalisme metodologi itu gak ada masalah antara sains dan agama, yakni satu keyakinan bahwa sebab dari satu kejadian yang bersifat material itu harus dijelaskan dengan penyebab yang juga bersifat natural. Artinya, aspek-aspek supranatural itu harus disingkirkan dan biarkan itu menjadi keyakinan masing-masing orang. Pada level ini, tentu gak ada masalah. Baik agama maupun sains sama-sama mendorong bahwa keduanya berupaya mencari sebab natural dari segala kejadian. Namun menjadi masalah ketika naturalisme ini offset pada aspek ontologis, yakni dia menutup kemungkinan yang supranatural itu berkontribusi dalam terjadinya satu realitas, apapun realitas itu. Sehingga kemudian misalnya doa, mukjizat, sihir itu tertolak dengan sendirinya. Tentu disinilah keberatan agama kepada sebagian kecil saintis yang menganut naturalisme ontologis. Dalam video ini saya mau membahas spesifik tentang mukjizat. Kenapa? Karena kemarin beberapa waktu lalu saya telah membahas tentang fenomena perdukunan atau sihir yang pada prinsipnya saya mendorong seorang muslim bukan tidak percaya kepada sihir, karena sihir itu adalah sesuatu yang nyata. Firaun diceritakan memiliki penyihir yang mau menghabisi Nabi Musa, dan Nabi Musa membalas sihir itu dengan kekuatan Allah. Tapi yang saya garis bawahi adalah kekuatan Allah itu lebih dahsyat dari segala kekuatan, termasuk sihir yang sangat kecil di hadapan Allah. Bahkan itu juga bagian dari kekuatan yang berada di bawah kekuasaan Allah. Karena itu saya tidak ingin kemudian kalian tidak percaya sihir yang konsekuensinya bisa efek sampingnya
tidak percaya kepada doa, mukjizat, dan hal-hal yang seharusnya menjadi keyakinan kita sebagai seorang muslim atau bahkan seorang umat beragama apapun agamanya. Karena doa dan mukjizat itu menjadi dasar dalam doktrin Islam dan doktrin semua agama. Semua agama menekankan tentang doa dan semua agama bercerita tentang mukjizat. Dalam Islam bahkan mukjizat itu menjadi salah satu varian utama karena dia bagian dari kenabian, yang kenabian itu bagian dari 2 kalimat syahadat. Sehingga tidak mempercayai mukjizat itu adalah pukulan keras bagi keimanan kita yang bisa menggiring kita kepada ketidakberimanan, baik sadar ataupun tidak sadar. Fenomena mukjizat itu ada di semua agama. Misalnya dalam tradisi Yahudi ada keyakinan tentang Henokh atau Nabi Idris dan Elia atau Nabi Ilyas yang naik ke langit. Dalam tradisi Kristen ada kemukjizatan Nabi Isa yang juga naik ke langit. Dalam tradisi Islam ada kemukjizatan Nabi Muhammad yang bermi'raj ke Sidratul Muntaha, yaitu langit juga. Bahkan dalam tradisi Zoroaster ada keyakinan tentang Arda Firaf yang naik ke surga bertemu dengan Ahura Mazda yang diyakini sebagai Tuhan. Artinya tradisi Islam, semua agama samawi hingga agama-agama yang lahir dari tradisi-tradisi besar di muka bumi ini meyakini adanya mukjizat selain doa. Nah, karena itu penting kita mencari titik temu obrolan tentang mukjizat dalam ranah sains dan agama agar seorang saintis tidak alergi kepada agama dan seorang agamawan tidak anti kepada sains. Sekaligus untuk tetap meyakini bahwa betapapun sesuatu itu tidak bisa diakal, namun sesuatu itu bukan irasional, bukan tidak masuk akal, tapi suprarasional, yakni melampaui akal kita. Sehingga betapapun sesuatu itu tidak bisa diakal secara substansi, tapi bisa diakal gejala-gejalanya, sehingga kita bisa meyakini, oh sesuatu itu memang mungkin terjadi karena gejala-gejalanya bersifat rasional. Seperti contohnya ketika Anda melihat asap yang mengepul di atas atap seseorang, Anda bisa mengklaim bahwa kemungkinan besar telah terjadi kebakaran atau adanya perapian di rumah tersebut karena melihat asapnya. Atau Anda mendengar suara kucing di lantai atas rumah Anda, maka walaupun Anda tidak melihat secara langsung adanya kucing, Anda bisa meyakini kemungkinan adanya kucing di lantai 2 rumah Anda. Konflik soal mukjizat antara agama dan sains biasanya diasumsikan karena mukjizat itu bertentangan dengan hukum alam. Dan hukum alam diasumsikan oleh para saintis yang menganut naturalisme ontologis itu bersifat deterministik dan universal. Artinya dia mengikat dan menyeluruh. Gak ada kemungkinan lain, tertutup untuk kemungkinan lain. Jadi kalau sesuatu di luar dari apa yang disebut dengan hukum alam oleh sains, berarti sesuatu itu bohong, tidak terjadi, hoax. Nah, dalam hal ini tentu menjadi masalah kalau hukum alam dalam perspektif sains itu dipahami bersifat deterministik. Padahal
dalam Islam, apa yang disebut dengan hukum alam itu bagian dari sunnatullah atau ketentuan dari Allah. Karena itu, dalam Islam, bahasa yang lebih tepat itu bukan hukum alam, tapi keteraturan alam. Dan keteraturan alam itu adalah bagian dari argumen tentang ketuhanan. Karena sesuatu ini begitu teratur dengan indahnya, karenanya mustahil tidak ada yang menciptakannya. Dan penciptanya itu adalah Tuhan. Sama dengan ketika Anda melihat tiba-tiba di satu rumah itu ada puzzle yang jumlahnya puluhan atau ratusan tersusun dengan rapi. Dan kemudian ada satu orang yang datang bilang, oh ini tersusun begitu saja nih, nggak ada yang nyusun. Itu nggak masuk akal bagi kita. Pasti ada yang menyusunnya. Nah, problem tentang perbenturan antara mukjizat dengan apa yang disebut dengan hukum alam, itu yang pertama, bahwa mukjizat selama bukan sesuatu yang bersifat kemustahilan logis, maka itu tetap bisa diterima meskipun kemungkinannya atau probabilitasnya hanya 0,0000001%. Karena dia bukan mustahil, tapi tetap mungkin. Dan kemungkinan itu nanti bisa divalidasi dengan hal-hal yang sifatnya sains juga, tapi di luar sains yang sifatnya alam, melainkan sosial. Misalnya validitas sejarahnya, dan lain sebagainya. Karena itu, sains itu tidak bisa menolak mukjizat. Karena kalau dia menolak mukjizat, artinya dia sudah offset. Dia berbicara tentang sesuatu yang sifatnya tidak dikuasai oleh dia, tentang sebab-sebab yang sifatnya naturalisme yang tidak pernah dia teliti. Karena itu seharusnya ketika ada sesuatu yang bersifat fakta tentang apapun yang menurut kita bertentangan dengan hukum alam yang kita yakini, tapi dia bukan satu kemustahilan logis, maka itu yang harus dilakukan oleh sains adalah menelitinya. Karena itu, BBC Knowledge beberapa waktu yang lalu memberikan uraian tentang apa yang disebut dengan mukjizat oleh kita yang dialami oleh Nabi Musa yang memecah Sungai Nil itu sebagai bagian dari fenomena alam yang terjadi 100.000 tahun sekali. Itu yang harus dilakukan. Bukan menolak, oh itu mustahil. Enggak. Karena tetap aja kemungkinannya ada dan itu fakta. Tugas sains adalah meneliti. Sebab kehadiran manusia di muka bumi ini pun dalam perspektif sains itu sesuatu yang kemungkinannya sangat amat kecil. Kalau evolusi itu diputar sedemikian rupa ke belakang, maka kemungkinan adanya manusia itu sesuatu yang 0,00001% dalam perspektif sains. Nah, dalam perspektif agama itulah yang kemudian disebut dengan mukjizat. Karena mukjizat dalam perspektif Islam adalah khariqul adah, sesuatu yang mungkin terjadi meskipun kemungkinannya itu sangat kecil, terjadi 100.000 tahun sekali, dilakukan oleh orang-orang dengan kecerdasan luar biasa tertentu dan lain sebagainya. Karena itu misalnya mukjizat itu semakin hari semakin mungkin dipahami secara rasional. Mukjizat itu terjadinya tidak sering. Mukjizat itu hanya dilakukan oleh orang-orang khusus dari kalangan nabi, rasul, atau orang-orang mulia dari kalangan wali Allah misalnya dalam perspektif Islam. Makanya
ketika sains ditanya, kenapa manusia ada atau bagaimana manusia ada? Ya jawaban saintis hanya bisa sampai titik, ya pokoknya manusia itu ada. Itu fakta keras, kata Bertrand Russell, yang tidak bisa dijawab sebab-sebabnya. Nah, begitu juga mukjizat, faktanya itu ada. Sehingga tugas sains itu berkata, oh saya nggak tahu, pokoknya itu ada, menurut keyakinan sebagian orang, atau ya sudah, dia melakukan penelitian bagaimana sesuatu itu ada. Kemudian yang kedua, sains itu bersifat induktif. Di samping itu, ada logika lain yang bersifat deduktif. Deduktif itu artinya satu logika yang berbasis pada premis yang umum untuk kemudian melahirkan premis-premis yang khusus di bawahnya. Contohnya, setiap yang bernyawa adalah makhluk hidup. Saya bernyawa, Anda bernyawa, maka saya dan Anda adalah makhluk hidup. Kepastiannya itu bersifat mutlak. Adapun sains berbasis kepada logika induktif, yakni mengambil sampel yang bersifat umum untuk menemukan teori yang bersifat khusus. Misalnya, dilakukan penelitian kepada 1 juta orang yang memasukkan tangannya ke api dan ternyata tangannya kepanasan dan terjadi kecelakaan kepada tangannya. Maka kemudian ditemukan teori bahwa api itu kemungkinan besarnya membakar manusia. Bukan api itu pasti membakar manusia. Kenapa? Karena logikanya bersifat induktif. Penelitian terhadap 1 juta orang. Mungkin di luar sana ada orang ke 1.000.001 yang ketika dibakar, tangannya tidak terbakar, tidak sakit, dan tidak terjadi kecelakaan. Karena itu, mukjizat berupa Nabi Ibrahim yang dilempar ke api dan tidak terbakar, itu tidak bersifat mustahil. Dan karenanya itu tidak bisa dihukumi tidak ada atau mustahil oleh sains, karena itu di luar logika sains yang bersifat induktif. Sains hanya bisa bilang bahwa dalam penelitian yang pernah kami lakukan, hal itu bersifat kemungkinan besar tidak bisa terjadi. Bukan mustahil terjadi. Jadi dia bukan tidak masuk akal, tapi tidak masuk ke akalnya para saintis. Makanya saya bilang, apa yang disebut dengan hukum alam itu tidak bersifat pasti. Karenanya lebih tepat disebut sebagai keteraturan alam. Apakah ada sesuatu yang di luar keteraturan itu? Ada. Itulah yang oleh agama disebut sebagai mukjizat. Di sanalah agama membuka ruang bagi kekuatan doa dan hal-hal yang sifatnya di luar sains yang ada sampai saat ini. Karena itu, prioritas dalam sains itu ada pada data atau bukti empirisnya, bukan pada hukum alamnya. Jadi dia tidak bisa berkata, oh hukum alam menyatakan bahwa seluruh manusia kalau dilempar ke api pasti mati. Enggak. Tapi berdasarkan data-data yang ada, jika orang dimasukkan ke api, kemungkinan besar dia akan terbakar. Tapi di luar data yang ada, sains tidak bisa bicara. Karena sains harus bersetia kepada data. Karenanya dia tidak bisa berbicara tentang Tuhan yang berada di luar data-data yang mereka miliki. Dia tidak bisa berbicara tentang mukjizat, doa, sihir yang itu berada di luar data-data yang mereka miliki. Karenanya jika kita punya peta logika yang rapi, maka kita tidak akan mudah ngejudge sesuatu, kita tidak akan mudah berkonflik tentang sesuatu karena kita mencoba melihat
skema logis yang ada di belakangnya. Sehingga kita menjadi rendah hati karena kita tahu diri bahwa kita hanya bisa memastikan sesuatu berdasarkan data yang kita ketahui. Dan setiap orang punya datanya sendiri-sendiri. Karena itu, kerendahan hati menjadi kunci untuk menemukan titik temu di antara mereka yang punya perspektif yang berbeda. Kerendahan hati itulah yang ada pada Steven Wilbeck dan Abdus Salam yang menyebabkan mereka bisa bertemu dan melahirkan satu capaian yang fenomenal. Karena itu, bumi ini harus diisi oleh satu kekuatan dahsyat, yaitu kerendahan hati di setiap orangnya, agar bumi ini bisa terus melahirkan capaian-capaian besar dan baru dalam peradabannya. Alih-alih tidak justru terjebak dalam perdebatan yang menegasikan satu sama lain. Bukan hanya antara saintis dan agamawan, tapi juga sesama agamawan yang berbeda pandangan, sesama saintis yang berbeda pandangan, antara satu orang dengan orang lain yang berbeda. Kerendahan hati itu kunci. Orang yang rendah hati akan tahu bahwa dirinya bukan superpower, sehingga mungkin kebenaran ada di orang lain. Persis seperti yang dikatakan Imam Syafi'i. Saya benar, tapi mungkin mengalami kesalahan. Orang lain salah, tapi mungkin di dalamnya ada kebenaran. Dengan begitu, kita menegaskan bahwa kita manusia yang mungkin salah, mungkin hilaf, karenanya kita butuh kepada orang lain. Kita seperti puzzle yang kalau saling mengisi, maka kita akan saling menyempurnakan satu sama lain. Itu mungkin agak-agak biasa ya, mungkin ya, bahasa-bahasa dan istilah-istilahnya. Tapi kayaknya kalau Anda dengarkan secara seksama dan mungkin tidak sekali, tapi 2 atau beberapa kali, insya Allah Anda paham lah.